Kembali lagi bersama Minres di channel Donghua Animasi. Seperti biasa, Mimin akan memberikan prediksi alur cerita dari Battle Through the Heaven Season 5. Dan pada kesempatan kali ini, kita telah memasuki pembahasan episode yang ke-161. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Setelah menyelesaikan masalah di Aliansian, Xiaoyan pun memutuskan untuk kembali ke Pavilion Bintang Jatuh. Ia juga membawa Xiaoxiao dan Cailin bersamanya. Sebelum pergi, ia juga menyampaikan sesuatu pada Xiaoding dan Xiaoli, bahwa ia akan pergi. Dan jika ada sesuatu, Xiaoyan menyuruh mereka untuk mengirim seseorang datang ke Pavilion Bintang Jatuh. Mereka pun mengangguk dan menyuruh Xiaoyan untuk berhati-hati. Tanpa banyak bicara, Xiaoyan menanggupkan tangan, lalu melangkah masuk ke lubang cacing. Cailin yang menggendong Xiaoxiao dan rombongan lainnya mengikutinya. Xiaoding dan Xiaoli hanya bisa menghela nafas melihat mereka menghilang. Scene berpindah. Aula dalam Pavilion Bintang Jatuh. Yao Lao menatap gadis kecil yang bersama Xiaoyan. Dan ia pun bertanya apakah itu putri Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum, lalu menceritakan singkat bagaimana Xiaoxiao lahir. Mengingat saat itu Yao Lao masih ditawan Hall of Soul. Atas ceritanya, Yao Lao pun berkata bahwa tak terduga sekali. Dulu istrimu ini sangat membencimu. Kalau bukan karena aku, mungkin kamu sudah dibunuh olehnya. Di sisi Cailin, ia menepuk kepala putrinya dan berkata, Xiaoxiao, sapa guru besar. Xiaoxiao pun menatap ayahnya ragu. Lalu ia pun menyapa Yao Lao. Yao Lao pun tersenyum lebar. Baginya, putri Xiaoyan bagaikan cucu sendiri. Ia memegang tangan mungil Xiaoxiao lalu berkata kagum. Kekuatan spiritualnya luar biasa. Afinitasnya api dengan sedikit unsur kayu. Dia berpotensi jadi alkemis. Xiaoyan tersenyum. Ia tahu bakat putrinya istimewa. Di sisi Yao Lao, ia mencubit pipi Xiaoxiao sampai ia cemberut, membuat semua orang tertawa. Dan ia pun berkata, bagaimana kalau aku yang membimbingnya nanti? Xiaoyan pun mengangguk, karena ia tahu tak ada guru yang lebih hebat dari Yao Lao. Di sisi Yao Lao, ia melanjutkan berkata, anak ini sudah menempuh perjalanan panjang, biarkan ia beristirahat. Ia pun segera menyerahkan Xiaoxiao ke Cailin. Lantas, Cailin pun meninggalkan tempat itu. Setelah Cailin pergi, Yao Lao menatap Xiaoyan sembari tersenyum dan berkata, kamu berhasil juga bersama Medusa, sungguh di luar dugaanku. Setelah mengatakan itu, Yao Lao lantas membahas Hall of Soul. Mereka bahkan mengirim 2 Tianzun. Tianzun ke-9 mati di tanganmu. Tianzun ke-4 babak belur. Tapi mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. Dari pengumpulan jiwa yang makin intens, sepertinya mereka terlibat perang besar di luar Central Plains. Xiaoyan terkejut mendengarkan itu. Lantas Yao Lao menjelaskan, setengah bulan lagi pameran tata ruang dimulai. Semua faksi top akan hadir. Purifying Demon Lotus Flame terlalu menarik. Kita harus siap bersaing merebutkan fragmen peta terakhir. Xiaoyan pun mengangguk. Api surgawi itu berada di peringkat ketiga Heavenly Flame Ranking. Daya tariknya luar biasa. Yao Lao dengan tegas berkata, adapun yang terjadi, kita harus mendapatkannya. 3 fragmen sudah ada di tanganmu. Tinggal 1 lagi. Api surgawi di 3 besar terlalu langka. Bahkan dunia pun enggan menciptakannya terlalu banyak. Jika 1 lenyap, perlu puluhan ribu tahun untuk muncul lagi. Setelah kembali ke Pavilion Bintang Jatuh, Xiaoyan dan Yao Lao langsung melakukan retreat. Selama itu, langit di atas pavilion sering dipenuhi fenomena aneh, yaitu pil lightning dan guntur bergemuruh membuat para murid terkejut. Namun, tidak ada kerusakan yang terjadi, karena sosok-sosok emas gelap di awan yang menyerap semua petir. Fenomena ini berlangsung hampir setengah bulan sebelum akhirnya mereda. Setelah keluar dari retreat, keduanya terlihat lelah dan beristirahat 3 hari penuh. Di hari ketiga, Yao Lao tersenyum kepada Xiaoyan dan berkata, ayo berangkat, pameran perdagangan spesial sudah dekat. Pada perjalanan kali ini, hanya Cailin dan Xiao Yixian yang ikut. Sementara sebagian besar orang tetap di pavilion untuk menjaga pertahanan.
Yao Lao sudah mengatur segala urusan dan langsung menuju pintu keluar alam bintang. Xiaoyan, Cailin, dan Xiao Yixian mengikutinya. Pameran perdagangan spesial. Acara ini hanya dikenal oleh faksi dan pakar teratas benua. Tidak ada satu penyelenggara tunggal, melainkan 3 sekte kuat, yaitu Gerbang Garis Tanah, Sekte Ruang Misterius, dan Gunung Harta Karun Refleksi. Meski tak setenar 4 pavilion besar, kekuatan mereka diakui. Bahkan faksi seperti Burning Flame Valley pun tak berani meremehkannya. Di pameran ini, harta langka hingga keterampilan Douglas Tian bisa diperdagangkan, tapi hanya dengan barter barang sepadan. Semua peserta bersumpah mematuhi aturan, dan siapapun yang membuat masalah akan menghadapi gabungan kekuatan 3 sekte itu. Lokasinya berada di Gunung Tandus di selatan Central Plains, tempat yang biasanya kosong dan penuh badai pasir. Namun saat pameran dimulai, gurun ini dipenuhi aura kuat dari para ahli. Tak butuh waktu lama, kelompok Shoyan tiba di gurun. Shoyan dengan heran pun bertanya, apakah di sini? Yao Lao pun tersenyum dan mengiyakan, bahwa tempatnya memang sepi, tapi ada banyak aura kuat di dalam. Dengan persepsi spiritual, Shoyan mendeteksi ratusan aura, mulai dari Dozun, bintang 3, hingga yang setara Doseng. Ia pun berkata, sungguh layak disebut pameran kelas atas. Di sisi Yao Lao, ia pun mengingatkan bahwa harus berhati-hati di dalam. Banyak sekte tersembunyi dengan kekuatan mengerikan. Jangan menyinggung mereka kalau tidak perlu. Tapi kalau ada yang memprovokasi kita, jangan ragu membalas. Mereka lalu mengikuti Yao Lao menembus badai pasir yang otomatis terbelah, hingga tiba di puncak gunung pasir. Di kejauhan, sebuah lubang hitam raksasa berputar perlahan, memancarkan kekuatan isap yang besar. Para ahli lain melesat masuk dan menghilang. Shoyan terkesima melihat itu. Ia pun berkata, jadi inikah pintu masuk pameran perdagangan spesial? Sungguh luar biasa. Di sisi Yao Lao, ia tersenyum melihat keterkejutan Shoyan dan 2 rekannya, lalu mengajak mereka masuk. Mereka mendaki gunung pasir menuju sebuah lubang hitam spesial. Yao Lao memimpin masuk ke lubang hitam. Tak lama, mereka muncul di sebuah kota kecil bernama Kota Luar Angkasa, tempat pameran perdagangan barang langka. Jalanan dipenuhi lapak batu hijau yang menjual gulungan, senjata, pil, dan bahan langka. Shoyan, Cailin, dan Xiao Yixian kagum melihat barang-barang berharga itu. Di salah satu lapak, Shoyan melihat batu asal 7 warna, batu yang sangat berguna bagi ras Cailin, Seven Colored Heaven Rolling Python. Batu ini tercipta dari darah piton tersebut dan hanya bermanfaat bagi ras itu. Penjualnya seorang lelaki tua kurus, meminta harga sangat tinggi. Shoyan menawar, tetapi Cailin memberi isyarat agar ia membelinya. Akhirnya, Shoyan setuju dan menukar batu itu. Setelah menjauh, Cailin menjelaskan rahasia yang bahkan Shoyan dan Yao Lao tak tahu. Bahwa jika lebih dari 100 piton 7 warna mati di satu tempat, bisa terbentuk batu asal 8 warna, atau bahkan 9 warna. Hanya leluhur piton terkuat yang tahu hal ini. Cailin menguji batu itu dengan darahnya. Ternyata itu benar, batu asal 8 warna. Energinya jauh lebih kuat dibanding 7 warna, dan akan sangat meningkatkan kekuatan Cailin. Yao Lao tertawa membayangkan penjualnya pasti menyesal besar jika tahu. Yao Lao lalu mengajak mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari harta utama yang mereka butuhkan. Sementara Cailin menyimpan batu itu, tanpa menyadari bahwa ada garis samar ke-9 yang mulai muncul. Shoyan, Cailin, dan Xiao Yixian mengikuti Yao Lao menuju ujung kota yang lebih sepi. Di sana berdiri pavilion harta karun kuno, dijaga 2 pria tua berjubah abu-abu. Masing-masing seorang Dozun bintang 6, hanya dari penjaganya saja sudah jelas. Standar pameran perdagangan ini sangat tinggi. Untuk masuk dibutuhkan undangan dari 3 sekte besar. Yao Lao sebagai tokoh berpengaruh bisa mendapatkannya dengan mudah. Setelah menunjukkan undangan merah, mereka menerima dopeng hitam, jubah khusus untuk menyembunyikan identitas. Mereka memasuki pavilion yang remang, diantar oleh seorang pelayan tua melewati koridor hingga tiba di pintu perunggu besar. Saat pintu dibuka, terbentang aula kuno yang besar, penuh kursi batu dan sosok-sosok berdopeng hitam. Beberapa tatapan diam-diam mencoba mengintai identitas mereka. Yao Lao memilih duduk di sudut sepi dan menutup ruang sekitarnya agar percakapan aman.
Suasananya penuh kehati-hatian. Dengan banyak ahli kuat di tempat itu, beberapa bahkan lebih hebat dari Xiaoyan. 2 jam berlalu, saat suara gong menggema, seorang lelaki tua berambut putih muncul dari sebuah ruang. Auranya menunjukkan 9 perubahan puncak Duzun, hampir mencapai Banseng. Yalao memperkenalkannya sebagai Baosan, kepala Reflecting Trishul Mountain, seorang pakar harta karun terkenal di Central Plains. Baosan membuka acara, mengingatkan aturan lama, lalu memulai pameran perdagangan spesial yang langka ini. Semua mata pun memandangnya, menanti harta-harta luar biasa yang akan dilelang. Pameran perdagangan spesial dibuka dengan lelang barang pertama. Baosan mengeluarkan sepasang sayap tulang putih yang memancarkan suara angin dan petir. Sayap iblis ponik. Barang langka ini berasal dari suku Heaven Demon Ponik, yang terkenal melindungi mayat anggota suku mereka. Nilainya sangat tinggi karena jika diolah menjadi keterampilan terbang, kecepatannya tak tertandingi. Pemiliknya ingin menukar dengan pil obat tingkat 8 berpil lightning 4 warna. Hanya satu orang yang menawar, dan transaksi pun selesai tanpa persaingan. Barang kedua adalah badan kaca King Kong, keterampilan Dou tingkat rendah kelas Tian, yang menghubungkan kekuatan serangan dan pertahanan. Banyak yang berminat, dan setelah beberapa penawaran, transaksi jatuh ke tangan pemilik metode Ji Afinitas Air kelas Tian. Lelang berikutnya menampilkan berbagai harta langka, keterampilan Dou, metode Ji, pil obat, senjata, hingga kuali obat. Xiaoyan hanya membeli satu barang, Sky Quid Potion Code, buku racun kuno yang ia berikan untuk Xiao Yixian. Suasana semakin memanas ketika Baosan mengeluarkan barang kedua terakhir, yaitu fragmen peta kuno. Baosan menjelaskan bahwa peta ini diyakini terkait dengan api teratai iblis pemurni. Api surgawi peringkat ketiga yang memiliki kekuatan penghancur luar biasa. Mengetahui hal itu, Xiaoyan langsung terpaku, karena fragmen itu adalah sesuatu yang ia cari selama lebih dari 10 tahun. Melihat aula yang hening, Baosan pun tersenyum. Ia tahu betul daya tarik Purifying Demon Lotus Flame, sehingga fragmen peta ini ia keluarkan menjelang akhir lelang. Tatapan para peserta memanas. Meski hanya fragmen, informasi di dalamnya terkait langsung dengan api legendaris itu. Sesuatu yang membuat semua orang tergiur meskipun berbahaya. Sembari menyapu pandangannya ke seluruh aula, Baosan pun berkata, pemilik fragmen ini menukarnya dengan pil obat minimal pil lightning 6 warna. Penawaran dimulai sekarang. Tawaran pun bermunculan. 3 pil tingkat 8 6 warna, 4 pil tingkat 8 6 warna, dan seterusnya. Dalam hitungan menit, harga melejit hingga 9 pil membuat Xiaoyan cemas. Ia pun bertanya pelan kepada Yao, apa yang harus kita lakukan? Yao pun menjawab, jangan buru-buru, tunggu saja. Ketika penawar mulai berkurang, tiba-tiba terdengar suara dingin. 5 pil tingkat 8 7 warna. Aula hening, sosok berjubah hitam menjadi pusat perhatian. Yao pun menyaut, 8 pil. Xiaoyan terkejut. Guru akhirnya ikut menawar. Namun, lawannya menggigit bibir, lalu menaikkan harga. 1 pil tingkat 8 warna. Yao kembali menekan. Yao dengan serius berbisik. Hati-hati, dia setengah langkah menuju Banseng. Akhirnya, Yao menaikkan tawarannya jadi 8 pil. Namun, pria berjubah hitam itu tertawa tipis dan menutupnya dengan pukulan telak. 1 pil tingkat 8 9 warna. Kalau ada yang berani lebih tinggi, silakan. Xiaoyan terdiam. Ia punya 1 pil semacam itu, pil bis, namun nilainya terlalu besar untuk dilepas. Yao pun menggeleng. Ia memberi isyarat bahwa mereka akan mencari cara lain di luar lelang. Pria berjubah hitam itu mengeluarkan seekor kelinci putih, pil 9 warna yang memikat semua orang. Baosan memeriksanya, lalu menyerahkan fragmen peta. Si pemilik baru tersenyum puas. Sementara mata Xiaoyan memendam tekad untuk merebutnya di lain waktu. Selain itu, Baosan mengumumkan item terakhir, bukan barang, melainkan kabar mengejutkan. Pohon Bodhisattva kuno yang legendaris dikabarkan dapat membuat seseorang melampaui batas menjadi Sheng. Telah muncul kembali setelah 10.000 tahun. Nah, baiklah, untuk pembahasan dari Battle Through the Heaven Season 5 episode 161, Mimin cukupkan sampai di sini dulu ya. Thanks for watching.